Halo, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Balik lagi dengan saya, Bagus Marketing Properti di Semarang. Di video sebelumnya sudah saya bahas di channel ini mengenai KPR. Nah, pada kesempatan ini atau di video kali ini saya akan berbagi tips-tips bagaimana teman-teman atau hal-hal yang perlu teman-teman ketahui sebelum mengajukan KPR. Sebelum kita memasuki pembahasan yang pertama, jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa share jika video ini bermanfaat. Oke, buat teman-teman yang perlu ketahui sebelum mengajukan KPR. Nah, di sini saya akan memberikan 4 hal atau 4 poin yang teman-teman harus ketahui dalam pengajuan KPR. Nah, yang pertama adalah bunga anuitas. Nah, bunga anuitas itu pada prinsipnya adalah bunga yang menurun. Nah, jika kita bicara mengenai bank konvensional, itu sudah pasti menerapkan bunga anuitas. Nah, bunga anuitas itu adalah di dalam komponen dalam angsuran KPR itu kan ada 2 komposisi itu. Nah, komposisi itu ada angsuran bunga dan angsuran pokok. Nah, seiring berjalannya waktu pada saat cicilan rumahnya itu, semakin lama angsuran bunga itu semakin mengecil dan angsuran pokok itu semakin lama semakin besar, tergantung dari suku bunga yang sudah ditetapkan oleh pihak banknya. Oke teman-teman, saya akan mencoba untuk mengilustrasikan tentang bunga anuitas. Nah, semisal teman-teman itu untuk plafon KPR-nya 300 juta. Nah, untuk katakanlah untuk tenornya ambil di 15 tahun. Nah, untuk 15 tahun itu untuk angsuran pertamanya kan 3 juta ya kan. Nah, 3 juta itu terdiri dari angsuran bunga dan pokok. Nah, di sini untuk di angsuran bunganya 2.500.000 dan untuk angsuran pokoknya 500.000. Nah, di angsuran pertama ini kan sudah mengurangi dari sisa pokok utangnya kan dari 300 berubah menjadi 299.500.000. Nah, di bulan berikutnya untuk di angsuran bunganya berubah menjadi 2.490.000 dan di angsuran pokoknya berubah menjadi 510.000. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa bunga anuitas itu semakin lama angsuran bunganya semakin mengecil dan angsuran pokoknya menjadi besar. Nah, di sini banyak orang-orang yang memang tidak tahu dan juga kaget ketika menanyakan berapa atau sisa angsuran dari KPR-nya yang sudah berjalan itu tidak sesuai dengan ekspektasi atau perhitungannya dari orang-orang tersebut. Nah, disinilah yang dinamakan bunga anuitas yang memang sudah diterapkan oleh bank-bank konvensional. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua. Yang kedua ini, jika kita pelunasan KPR di awal. Nah, biasanya kalau kita pelunasan KPR di awal itu pasti akan dikenakan denda penalti. Nah, untuk kisarannya itu 1% bahkan lebih. Nah, hal ini jarang sekali disampaikan oleh pihak bank. Namun itu semua sudah tertera di dalam surat perjanjian kredit. Nah, bagi teman-teman kalau boleh saya sarankan untuk ketika ada surat perjanjian kredit atau pas waktu akad kredit di bank, sebaiknya untuk membaca terlebih dahulu surat perjanjiannya itu. Oke, sekarang lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga ini prosedur jika kita sudah tidak mampu atau tidak bisa membayar angsuran KPR di bank. Nah, untuk di KPR ini, jika teman-teman sudah tidak mampu membayar selama berbulan-bulan atau berturut-turut, itu nanti dari pihak bank akan memberikan surat peringatan terlebih dahulu. Nah, ketika sudah diberikan surat peringatan, namun teman-teman tidak bisa tetap mampu untuk membayar angsuran tersebut, nah nantinya dari pihak bank akan mencoba untuk bernegosiasi. Nah, ketika memang benar-benar sudah tidak ada titik temunya, nah itu nanti dari pihak bank akan mencoba memberi kesempatan untuk menjualkan rumah tersebut. Nah,
Nah, dari situ juga kalau misalkan memang belum terjual, dari pihak bank akan juga ikut menjual. Nah, oh ya, sebelumnya itu eh, untuk bank, di sini saya katakan bank itu ketika teman-teman tidak mampu atau memang sudah tidak bisa membayar KPR itu, memang dari pihak bank tidak langsung menyita atau langsung memasukkannya di balai lelang. Nah, karena apa? Untuk proses lelangnya itu, maksud saya lelangnya itu memang membutuhkan waktu cukup lama, minimal 1,5 tahun atau bahkan bisa sampai lebih. Oke, lanjut lagi. Nah, ketika memang dari yang tadi saya sebutkan, dari pihak yang kreditur yang tadi macet tidak bisa menjualkan, dan dari pihak bank pun juga tidak bisa menjualkan juga. Nah, pada akhirnya dari pihak bank akan memasukkan rumah tersebut ke balai lelang. Nah, di situ untuk dari kreditur yang tadinya macet itu masih berhak untuk tinggal di rumah tersebut. Nah, sampai ketika ada pemenang lelang atau memang sudah ada pembeli deal yang baru, sampai nantinya proses balik nama, nah si kreditur yang macet tadi itu memang harus segera untuk mengosongkan rumahnya. Oke, yang terakhir atau poin yang keempat, selalu memperhitungkan angsuran pada saat suku bunga floating rate. Nah, di sini banyak sekali orang-orang tidak mengetahui kalau nantinya itu setelah masa fix angsuran itu selesai atau bunga promonya itu selesai, akan ada namanya floating rate. Pada promo bunga Bank A itu 6% fixnya 2 tahun. Nah, memang di awal itu memang angsurannya memang kecil karena pakainya bunga promo itu. Tetapi setelah masa fixnya itu selesai, itu angsurannya akan berubah. Nah, saya ambil contoh untuk saya coba untuk mengilustrasikan. Misal begini, si kreditur itu untuk plafonnya 300 juta. Nah, dan katakanlah ambil tenor 15 tahun dan angsuran per bulannya itu 3 jutaan lah. Nah, itu masa fixnya atau bunga promonya itu misalkan 6%, fixnya 2 tahun. Nah, dalam masa fix itu angsurannya tetap sama, tapi ketika sudah fixnya itu selesai akan berubah menjadi katakanlah menjadi 4,2 juta. Nah, itu yang dinamakan dengan floating rate. Nah, di sini yang menyebabkan si kreditur itu untuk cash flow-nya akan menjadi berantakan. Padahal untuk segi finansialnya krediturnya itu dia dari segi gaji tetap sama dan tetapi untuk angsurannya akan berubah menjadi naik. Nah, itu yang jarang sekali diperhitungkan atau memang dipersiapkan ketika pada saat pengajuan KPR, karena hanya melihatnya dari suku bunga promo yang di awal saja. Oke, kira-kira segitu dulu hal-hal yang perlu teman-teman ketahui pada saat mengajukan KPR. Oh iya, materi ini bisa kalian lihat di highlight Instagram di bawah ini. Oke, sekian saya Bagus Marketing Properti di Semarang, undur diri dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.